dari kubur yang sepi menuju hidup yang bangkit. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Nampaknya banyak orang yang merasakan seperti saya, letih dan ngantuk. Dalam Injil Matius yang baru saja diperdengarkan kepada kita, dikisahkan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur dengan hati yang lelah, penuh duka dan harapan yang hampir padam. Alasannya karena Yesus yang mereka cintai telah dibunuh, diambil dari antara mereka. Mereka tidak datang dengan iman yang kuat, tetapi mereka datang ke kubur Yesus dengan luka yang nyata. Nampaknya kondisi kita tidak jauh beda biasanya. Ketika kita mengalami luka, ketika kita berduka, ketika kita merasa menderita, kita akan datang kepada Tuhan. Di kota-kota besar seperti misalnya di Bandung ini, nampaknya kehidupan itu berjalan cepat. Ada pekerjaan yang menumpuk, ada kemacetan, tekanan ekonomi, tuntutan sosial, dan relasi yang kadang terasa amat-amat dangkal. Tidak jarang bahwa dari luar kita tampak baik-baik saja, tetapi di dalam sering ada kelelahan, ada kecemasan, bahkan ada kekosongan. Tanpa sadar, sebenarnya kita pun punya kuburan-kuburan modern di dalam kehidupan kita. Kuburannya tanda petik. Mana yang menjadi kuburan-kuburan kita? Yakni rutinitas tanpa makna, iman yang mulai dingin, dan hati yang terluka. Dan justru disitulah Injil hari ini berseru dengan kuat kepada kita. Jangan takut, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Mari kita renungkan bagaimana kita memaknai Paskah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Paskah adalah kemenangan atas kematian. Paskah yang pertama adalah kemenangan hidup atas kematian. Kematian hari-hari ini tidak selalu berarti akhir hidup secara fisik. Kematian itu hadir dalam bentuk keputusasaan. Kematian itu hadir dalam bentuk kegagalan. Kematian itu hadir dalam bentuk kehilangan arah dan rasa tidak berarti. Namun lihatlah saudara-saudari terkasih, Paskah menegaskan tidak ada situasi yang benar-benar berakhir. Selalu ada kemungkinan baru bagi Allah. Bagi para murid, bagi wanita-wanita yang pergi ke kubur, semuanya telah selesai. Mereka hanya mau merawat jenazah Yesus. Tetapi lihat, Allah bertindak dengan cara yang berbeda yang tidak dipikirkan oleh manusia. Seperti dikatakan oleh Pastor Raniero Cantalamessa, dia pengkhotbah keluarga kepausan di Roma. Dia mengatakan demikian. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi daya hidup baru yang terus menjangkau kita sampai hari ini. Artinya, bahkan di tengah tekanan hidup kota, Tuhan tetap bekerja diam-diam tetapi nyata. Yang kedua, Paskah adalah cahaya di tengah kegelapan. Sebagaimana kita mengawali perayaan kita malam ini dengan upacara cahaya. Kota kita, kota Bandung ini penuh dengan cahaya lampu, layar,
cahaya kendaraan, dan lain sebagainya. Tetapi hati kita bisa tetap merasa gelap dalam situasi seperti ini. Kadang-kadang kita mengalami kesepian di tengah keramaian. Ada luka yang tersembunyi, lalu kecemasan yang tidak terlihat. Perayaan Paskah kita malam ini tidak meniadakan kegelapan itu, tetapi menghadirkan terang di dalamnya. Seperti lilin-lilin kecil di tangan kita yang kita nyalakan tadi mengusir gelap. Satu tindakan kasih, satu pengampunan, ibarat lilin kecil itu bisa membawa terang yang besar. Yang ketiga, Paskah adalah transformasi, bukan sekedar perayaan. Saya memperhatikan dalam pekan suci ini, ada begitu banyak umat yang mati-matian berusaha agar mendapat satu slot di dalam gereja. Tetapi kenyataannya jauh lebih banyak yang akhirnya duduk di luar, bahkan terparkir di parkiran, tidak mendapat tempat. Ingat, Paskah adalah transformasi, bukan sekedar perayaan yang kita perjuangkan untuk menghadirinya. Dalam Injil dikatakan bahwa para perempuan itu tidak tinggal diam. Mereka berlari, mereka bergerak. Kisah ini menjadi cermin bagi kita yang sering tahu banyak tentang iman, tetapi hidup kita tidak pernah berubah. Saya tertarik melihat perdebatan-perdebatan di media sosial, terutama antara disebut katrom katanya, Katolik Roma dengan Protestan gitu ya. Dan tiba-tiba saya merasa sadar bahwa ada begitu banyak orang ahli agama, ahli Katolik, ahli hukum gereja, ahli Alkitab, dan sebaliknya. Tetapi sayang, pada akhirnya mereka lebih banyak mencaci maki satu sama lain. Banyak orang yang tahu tentang iman, tetapi hidup tidak diubah. Paus Fransiskus pernah mengatakan demikian. Orang Kristen tidak boleh menjadi sofa Christians, atau orang-orang Kristen yang duduk manis di sofa. Dia mengatakan demikian. Paskah menuntut perubahan konkret dari egoisme menjadi kepedulian, dari sikap apatis menjadi keberanian, dan dari luka menjadi pengampunan. Sebagai seorang Katolik, jangan merasa terlalu nyaman, karena kita harus bergerak, karena kita harus melakukan sesuatu. Jangan menjadi sofa Christians. Keempat, Paskah adalah panggilan untuk bangkit bersama. Kebangkitan Kristus selalu melahirkan komunitas. Para perempuan itu diutus untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita kepada murid-murid yang lain. Ketika kita mendengar ini, kita berbicara tentang koinonia di dalam gereja, persekutuan. Di tengah kehidupan kota yang sangat individualistis, kita diajak untuk kembali membangun relasi. Kita diajak untuk kembali peduli dan hadir bagi sesama. Gereja, umat Allah, dipanggil menjadi komunitas yang hidup. Gereja bukan hanya tempat berkumpul, tetapi gereja, komunitas umat beriman, seharusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan. Di tengah-tengah kita ada saudara-saudari kita yang akan dibaptis nanti. Mereka memutuskan menjadi murid-murid Tuhan. Mereka memutuskan bahwa iman Katolik menjadi jalan bagi dia untuk keselamatan.
kita punya tanggung jawab sebagai komunitas untuk mereka, dan tentu juga bagi saudara-saudari yang lain. Komunitas kita, lingkungan kita, paroki kita, gereja kita seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung dan saling menguatkan. Yang kelima, ini masih banyak ini. Paskah adalah undangan untuk mengalami Kristus hari ini. Jadi Paskah undangan untuk mengalami Kristus hari ini, bukan pengenangan atas peristiwa 2000 tahun yang lalu, bukan. Tetapi mengalami Kristus hari ini. Injil mencatat bahwa ketika mereka sedang berjalan, Yesus sendiri menemui mereka. Yesus datang bukan ketika mereka sudah sempurna, tetapi ketika hati mereka terluka, ketika mereka mulai melangkah. Thomas A. Kempis, seorang penulis buku yang terkenal mengikuti jejak Kristus, mengatakan demikian: bangkitlah bersama Kristus dan carilah hidup yang di atas. Artinya kita tidak perlu menunggu semuanya beres untuk mengalami Tuhan. Cukup keberanian untuk memulai, cukup keberanian untuk datang kepadanya. Ada begitu banyak orang yang selalu menunggu. Mau ikut dalam pelayanan, nantilah, saya belum layak, masih sibuk. Sekarang Tuhan mengundang tidak dengan cara seperti itu, tapi mulailah, bergeraklah. Saudara-saudari terkasih, Paskah yang kita rayakan malam ini bukan sekedar perayaan liturgi yang indah. Paskah adalah undangan yang sangat konkret bagi kita untuk berani berharap lagi di tengah kelelahan kita, berani berubah di tengah kenyamanan, dan berani bangkit dari kubur-kubur kehidupan kita. Ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah yang kita rayakan pada masa Paskah. Kebenaran itu adalah kubur itu kosong. Kristus hidup, dan hidup kita pun selalu punya kemungkinan untuk diperbaharui olehnya. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar menaungi bejana ini dengan rahmat-Nya. Semoga semua yang dilahirkan kembali dari air yang telah dipersiapkan sebagai air suci menjadi anak-anak-Nya bersama Kristus Sang Putra. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Yosef, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes,
Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Gregorius, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Santo Yosef Benedico Tolengo, Santo Narsisus dari Yerusalem, semua orang kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian kekal, karena penjelmaan-Mu, karena wafat dan kebangkitan-Mu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa semoga para pilihan ini Engkau lahirkan kembali dalam pembaptisan suci. Semoga Engkau menyucikan bejana baptis ini dalam rahmat-Mu. Yesus Putera Allah yang hidup, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dampingilah kami yang akan melayani sakramen pembaptisan, lambang kudus cinta kasih-Mu. Anugerahkanlah kekuatan ilahi kepada tindakan manusiawi kami. Utuslah Roh-Mu atas mereka yang akan lahir kembali dari air ini, dan terimalah mereka sebagai anak-anak bangsa-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Allah, melalui tanda-tanda sakramen, Engkau melakukan karya agung keselamatan dengan berbagai cara dari masa ke masa. Engkau menggunakan air ciptaanmu untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang di atas permukaan air. Sejak saat itu, air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Dalam peristiwa air bah, Engkau lambangkan kelahiran baru, karena kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Melalui Laut Merah, Engkau seberangkan anak-anak Abraham lewat jalan yang kering. Bangsa yang Engkau bebaskan dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Akhirnya di Sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi oleh Roh Kudus. Air dan darah mengalir dari lambungnya ketika ia bergantung di kayu salib. Sudilah, sesudah kebangkitannya, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, wartakanlah kabar gembira kepada semua orang, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Kini, ya Allah, pandanglah gerejamu dengan penuh kasih, restuilah dan bukalah sumber air baptis bagi mereka. Semoga air ini dihidupi oleh Roh Kudus dengan rahmat Putramu. Semoga karena sakramen pembaptisan, manusia yang Engkau ciptakan menurut citramu, Engkau sucikan dari kecemaran dosa. Semoga manusia lahir kembali dari air dan Roh Kudus menjadi ciptaan baru. Ya Allah Bapa, turunkanlah kekuatan Roh Kudus ke dalam air ini dengan perantaraan Putramu. Semoga semua orang yang dalam air baptis dikuburkan bersama Kristus yang wafat, diperkenankan pula hidup bersama Kristus yang bangkit. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sumber air, pujilah Tuhan, megahkan nurkanlah Allah selamanya. Saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita akan membarui janji baptis kita. Maka kepada para calon baptis dan kepada kita semua, saya minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Sanggupkah saudara-saudari menentang dosa untuk hidup murni sebagai anak-anak Allah? Sanggupkah saudara-saudari menepis segala godaan buruk dan menjauhkan diri dari kuasa dosa? Sanggupkah saudara-saudari menolak setan, sumber dan pangkal setiap dosa? Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Kita akan menerimakan sakramen baptis kepada saudara-saudari kita.